Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Iva, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang satu tema ataupun satu materi dari pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi. Sebetulnya apa teks negosiasi itu? Dalam bahasa Indonesia sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketika kita berbeda pendapat dengan pihak-pihak tertentu, alangkah baiknya kita memang melakukan negosiasi. Dan negosiasi sendiri itu pasti memiliki tujuan, pasti. Nah, oleh karena itu, tujuan yang perlu diketahui adalah yang pertama, mencapai suatu kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan juga saling setuju dari berbagai pihak, begitu. Berbicara tentang teks negosiasi, tentu ada tujuan dalam teks negosiasi tersebut. Yang pertama yaitu mencapai suatu kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling mengerti, dan tentu saling setuju dari beberapa pihak, setuju dalam satu kesepakatan, begitu. Yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau biasa disebut dengan win-win solution, gitu. Itu beberapa tujuan dalam teks negosiasi. Nah, untuk ciri-ciri teks negosiasi yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu sarana untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah. Dan yang ketiga yaitu mengarah pada tujuan praktis, begitu. Lalu yang keempat memprioritaskan kepentingan bersama. Yang kelima menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Yang keenam kegiatan komunikasi langsung. Dan yang terakhir yaitu berbentuk dialog atau diubah menjadi monolog, begitu. Itu adalah ciri-ciri teks negosiasi. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks negosiasi, tentu bahasanya harus persuasif. Bahasa persuasif seperti apa sih, Bu Iva? Nah, bahasa persuasif sendiri adalah bahasa yang harus membujuk atau menarik perhatian lawan bicara kita, gitu. Jadi ketika seseorang itu belum sepakat sama kita sebisa mungkin menarik perhatiannya, membujuk dia dengan tentunya bahasa-bahasa yang sopan, begitu, untuk dia bersepakat kepada kita, begitu. Dan terkandung kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif, Bu Iva? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu, gitu. Dan tentu bahasanya sopan seperti yang saya bilang tadi, gitu. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks negosiasi. Dan agar tidak bingung, langkah-langkah pembuatan teks negosiasi itu seperti apa? Yang pertama sekali itu menentukan tujuan. Tujuannya itu mau dibawa seperti apa? Mau dibawa kemana? Kesepakatannya seperti apa, gitu. Jadi yang pertama sekali menentukan tujuan, yang kedua menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Pihaknya mana saja yang berkaitan dalam hal ini, begitu. Bisa dimasukkan dalam konsepmu itu untuk membuat teks negosiasi. Dan langkah berikutnya yaitu menentukan pembahasan di antara pihak yang ingin bernegosiasi, begitu. Keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Ada solusinya nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Nanti akan berunding, begitu kan? Dan yang terakhir yaitu menentukan model kesepakatan. Model kesepakatan sendiri yang pasti apapun itu pastinya kembali lagi bergantung pada pihak-pihak yang memiliki pihak-pihak terkait, begitu ya, yang memiliki kasus ataupun masalah ketidakpahaman tersebut, gitu. Jadi yang pada muaranya nanti kesepakatan bersama yang tidak ada yang terugikan dalam kesepakatan tersebut, gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Sejauh ini itu yang dapat saya jelaskan mengenai teks negosiasi. Jadi kalian harus mengetahui mengenai pengertian negosiasi, kemudian
langkah-langkahnya, ciri-cirinya, langkah-langkah membuat teks negosiasi, ciri-ciri dari teks negosiasi, dan tentu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks negosiasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada episode kali ini. Kita bahas bersama pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika ada request pembahasan ataupun resume, boleh sekali ditinggalkan di komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses.